Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Maftu dengan NIM 250103125 dari Prodi Teknik Informatika kelas 25A5. Dan di sini rekan saya, Perkenalkan, nama saya Bilal Fisabilillah dengan NIM 250103116 dari Prodi S1 Teknik Informatika dari kelas TI 25A5. di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang kode dan fitur-fitur website kita. Nah, bahwa video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 1 yang diampu oleh Bapak Muhammad Mutarom, SE, Eskom, Mkom. Semoga video ini bermanfaat bagi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Terima kasih. Let's go. Cara membuat website ini. Di sini kita menggunakan HTML, CSS dan JavaScript dan menggunakan local storage. Yang pertama HTML. Digunakan untuk membuat struktur setiap halaman atau rangka awalnya. CSS untuk mengubah tampilan dari website. Kemudian JavaScript merupakan bagian utama yang mengatur seluruh logika website seperti proses login, registrasi, validasi data, pengolahan data, pemesanan, hingga dashboard admin. Terakhir, kami menggunakan local storage sebagai penyimpanan data di browser. Dengan local storage, data pengguna, data pemesanan, dan status login tetap tersimpan meskipun halaman di-refresh atau browser ditutup, sehingga website ini dapat berjalan tanpa menggunakan database. Baik, itu tadi penjelasan singkat mengenai website dan teknologi yang kami gunakan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan struktur folder setiap file dan dilanjutkan dengan demo serta penjelasan fitur-fitur yang ada pada website ini. Struktur folder. Oke, di sini kita menggunakan beberapa file. Untuk yang pertama adalah dashboard HTML, adjustment CSS, adjustment JS, index HTML itu halaman utamanya, ini login admin. Jadi di sini kita memakai login admin dan login user. Jadi ini tampilannya nanti akan berbeda. Yang selanjutnya itu order HTML. Di sini kita bisa memantau orderan yang masuk serta register HTML. Ini untuk awalan tampilan kita nanti harus login dulu. Jadi kita harus register dulu sebelum masuk ke websitenya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan uh, untuk login user. Nah, di sini ada untuk input masuk, ada kata untuk masuk sebagai user. Pesan motor, booking service jadi lebih mudah. Nah, di sini ada input type, email ID, login email, place order. Nah, di situ kita akan menjelaskan misalnya kita sebelum kata yang akan kita ketik di situ ada seperti kan masukkan email seperti itu. Nah, terus ini input type password untuk login password, place order password. Nah, di sini kita akan menuliskan kata nanti ada kata-kata sebelum masuk ke password, nanti sebelum kita ketikkan password tersebut. Dan di sini ada button untuk submit masuk sebagai user. Jika ya, nah di sini jika Anda sebagai admin, nah di sini ada opsi langsung redirect ke masuk sebagai admin. Jika masih belum punya akun, nanti bisa ke redirect ke register HTML untuk daftar sekarang. Untuk di bawahnya ini adalah untuk ini untuk akun demonya. Akun demo user digunakan sebagai awal untuk masuk ke dalam
web tersebut. Jadi kita bisa mengetahui isi di dalamnya untuk meloginkan akun secara real menggunakan email dan password kita. Seperti itu. Cuma lihat-lihat saja ya. Itu intinya. Nah, selanjutnya di sini ada login admin. Nah, di sini di login admin kita bisa masuk sebagai admin, bisa untuk mengelola pengguna, pemesanan, dan status service. Nah, input type email login email placeholder email admin di sini digunakan untuk kata-kata sebagai kita sebelum memasukkan email admin kita, seperti itu. Setelah memasukkan email, nanti katanya ada kata-kata email admin itu akan hilang. Ya. Nah, untuk type password login password ini nanti ada namanya password ini, ada nama password. Nah, sebelum kita memasukkan password misalnya angka atau apa, nanti ada tulisan password ini. Nah, sebelum kita masukkan misalnya password kita admin 123. Nah, nanti passwordnya ini akan menghilang. Terus kita akan bisa submit masuk sebagai admin. Jika bukan admin, maka Anda akan redirect ke login user, masuk sebagai user. Nah, sebagai ini ada akun demo admin ada 2, yaitu admin.bakanmal.com, passwordnya admin123, atau bulan@bakanmal.com, password admin123. Ini bertujuan agar kita bisa melihat-lihat isi di dalamnya, seperti itu. Nah, bisa mengubahnya ya. Ya, tidak bisa mengubahnya. Nah, cara biar menambahkan adminnya itu adalah kita harus menambahkan dari akun demo tadi. Nah, akun admin baru biasanya hanya bisa ditambah yang udah login lewat dashboard, seperti itu. Ini adalah untuk menghubungkan script JS-nya tadi. Iya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan register. Artinya kita akan mendaftar akun kita. Misalnya kita akan hanya bisa daftar sebagai user. Nah, bisa daftar akun buat untuk beli motor, booking service. Nah, input type text name. Jadi kita akan memasukkan nama lengkap kita. Jika belum memasukkan, nanti ada tulisan samar-samar seperti nama lengkap terlebih dahulu. Nah, terus nanti ini ada rec email. Nanti jika email kita belum masuk, jadi kita memasukkannya hanya ada kata email saja, seperti itu. Jika ada rec phone, ini akan ada nomor telepon. Jika kita belum memasukkan, maka tulisannya nomor telepon. Jika kita sudah masukkan, berarti akan tulisan angka, seperti itu. Di situ ada rec address, itu alamat. Jika kita belum masukkan alamat, maka akan bertuliskan alamat. Nah, jadi ini untuk memudahkan user ya. Iya, betul sekali. Kita ingin mengisi bagian ini diisi apa, ini apa. Jadi ini untuk sebagai petunjuk. Iya, betul sekali. Nah, di sini ada input type password. Nah, ini ada tag password. Password kita minimal 6 karakter. Bisa angka, bisa huruf, bisa campur, silakan. Nah, di sini ada input konfirmasi password. Jika sudah, nanti kita akan konfirmasi. Jika salah, nanti akan ada tanda password dan konfirmasi password dan password tidak sama, seperti itu. Ada konfirmasi kedua ya, verifikasi kedua. Iya, betul sekali. Nah, kalau sudah selesai semua, nanti kita langsung ke ikon daftar. Nah, setelah itu kita akan masuk ke login user HTML, login di sini. Jika sudah punya akun, langsung redirect ke login user HTML juga. Akun admin hanya bisa dibuat oleh admin yang sudah login, seperti itu. Rampung. Di sini saya akan menjelaskan bagian indeks HTML. Untuk yang pertama adalah
Docstep HTML ini digunakan untuk memberitahu bahwa browser menggunakan standar HTML 5. Dengan adanya deklarasi ini, browser akan membaca seluruh kode menggunakan aturan HTML sehingga setiap elemen dapat ditampilkan dengan benar. Untuk yang kedua adalah HTML Length ID. Ini merupakan elemen utama yang membungkus seluruh isi website. Semua elemen seperti head, body, header, hingga footer berada dalam tag ini. Atribut ini menunjukkan bahwa bahasa utamanya itu adalah bahasa Indonesia, yaitu ID. Oke, untuk yang ketiga adalah meta charset UTF-8. Meta ini digunakan untuk menentukan sistem pengkodean karakter pada halaman web. Ini untuk memungkinkan website menampilkan huruf, angka, simbol, dan karakter khusus dengan benar tanpa terjadi kesalahan tampilan. Dan untuk selanjutnya adalah meta name report content. Nah, ini berfungsi untuk mengatur ukuran tampilan website sesuai dengan ukuran layar perangkat yang digunakan. Dengan adanya pengaturan ini, website akan tampil secara responsif baik di HP, tablet maupun di laptop. Jadi pengguna tidak perlu memperbesar atau memperkecil tampilan secara manual. Ini nanti akan otomatis menyesuaikan dengan device yang Anda pakai. Untuk selanjutnya, di sini ada bagian title. Nah, ini berfungsi untuk menamakan nama halaman website yang akan ditampilkan pada tab browser. Ini untuk memudahkan untuk mengenali halaman yang sedang dibuka. Jadi seperti judul halamannya. Saya mandang itu jeda ya. Oke, dan untuk selanjutnya adalah bagian ini. Bagian ini menghubungkan beberapa sumber daya eksternal, yaitu seperti Google Font, Google Epson, Style CSS, dan Assessment CSS. Website memerlukan file eksternal agar tampil lebih menarik dan memiliki fungsi yang lengkap. Google Fonts ini digunakan untuk menyediakan jenis huruf seperti Inter, JetBrains, Mono sehingga tampilan lebih profesional. Dan bagian ini font. Nah, dan bagian ini berisi aturan utama mengenai warna, ukuran, dan tata letak dan desain seluruh halaman website. Jadi ini untuk memanggil file eksternal dari style CSS yang ini. Oke, kita lanjut ke header bagian header. Nah, ini digunakan sebagai bagian atas website yang berisi identitas website, menu navigasi, kolom pencarian, serta tombol yang dapat digunakan oleh pengguna. Nah, yang kedua adalah logo. Logo terdiri dari ikon motor dari tulisan Bank Akmal. Nah, ini logo berfungsi sebagai identitas website sehingga pengguna dapat mengenali nama dealer dan bengkel. Yang kedua adalah div class search box. Bagian ini menyediakan kolom pencarian beserta tombol search. Pengguna dapat mencari motor atau layanan yang tersedia pada website. Untuk
untuk mencari apa yang pengguna ingin cari di website kita nanti. Urung sih. Oh iya tinggal. Yang. Nah, selanjutnya adalah bagian div class nav mobile. Nah, menu navigasi mobile ini digunakan ketika website dibuka pada perangkat yang dengan ukuran layar yang lebih kecil seperti handphone. Nah, nanti ini menu ini akan ditampilkan melalui tombol hamburger agar tampilan website tetap rapi dan mudah digunakan. Untuk yang selanjutnya, aduh, waktu jeda nih, Ki. Oke, untuk yang selanjutnya adalah hero section. Nah, ini untuk merupakan tampilan pertama yang dilihat pengguna saat membuka websitenya nanti. Nanti akan muncul deskripsi seperti ini. Tempatnya menerima serta perawatan berkualitas di satu tempat. Nah, ini juga ada tampilan order HTML ini untuk menampilkan beli motor, tampilan beli motor, terus booking service. Nah, nanti juga kita mengambil gambar. Ini adalah gambar tampilan utama ya. Ini adalah nanti akan menampilkan gambar yang berkaitan dengan website kita nanti, yaitu gambar motor. Untuk yang selanjutnya ini adalah bagian statistik. Nah, di sini menampilkan statistik yaitu seperti berapa motor kita yang terjual. Ini di sini terpampang 850 lebih motor telah terjual. Ada servis yang telah selesai ini ada 1200, serta ada pelanggan yang puas terhadap layanan kita ini ada 2200. Ini untuk menampilkan statistik dari website kita nanti, serta ada tahun pengalaman. Nah, ini adalah tahun. Oke, di sini juga ada lamanya berdirinya bengkel ini, yaitu 10 tahun. Dan untuk yang selanjutnya adalah profil. Nah, di sini untuk menampilkan deskripsi tentang profil website kita. Di sini kita deskripsinya itu menjual motor baru dari berbagai merek terpercaya, dukung bengkel resmi dengan mekanik pengalaman. Jadi ini untuk sebagai tampilan profil dari website kita nanti, untuk mendeskripsikan websitenya nanti. Nah, untuk yang selanjutnya adalah produk motor. Nah, ini adalah untuk menampilkan produk apa aja yang kita jual di website kita. Nah, di sini kita menampilkan Honda CBR, Yamaha NMAX, Honda, dan di sini juga diberi keterangan untuk harganya. Yang selanjutnya produk motor. Nah, di sini untuk selanjutnya adalah produk motor ini untuk menampilkan motor apa aja yang nanti kita akan jual. Nah, di sini kita menampilkan produk motor. Untuk menampilkan produk motor yang terlaris lah. Nah, di sini kita menampilkan Honda CBR 150,
Di bawahnya itu ada layanan servis. Ini untuk menampilkan apa aja sih yang saja ada layanan servis. Jadi di sini untuk menampilkan layanan servis apa aja yang kita sediakan. Nah, di sini kita menyediakan 3 layanan servis. Yang pertama adalah diagnosa dan scan mesin. Yang kedua adalah setting karburator dan injeksi. Yang ketiga adalah overhaul mesin. Nah, di sini kita juga memberikan sedikit deskripsi apa itu diagnosa dan scan mesin. Diagnosa dan scan mesin itu menggunakan alat scan digital untuk deteksi masalah akurat. Adalah setting karburator atau injeksi. Ini adalah penyesuaian air dan window agar tarikan lebih responsif. Untuk selanjutnya adalah overhaul mesin. Ini pembongkaran dan perbaikan mesin mulai dari Oke, untuk yang selanjutnya adalah tampilan spare part. Ini untuk menampilkan spare part yang tersedia dalam website kita. Nah, di sini kita menyediakan oli dan filter. Kita juga menyediakan berbagai merek oli, mesin original dan filter yang berkualitas. Misalnya gitu, spare part tersedia. Di sini ada oli dan filter. Berbagai merek oli, mesin dan original dan filter berkualitas. Contoh di ya ada Yamaha, ada Shell, ada dan sejenisnya seperti itu. Dan untuk aki dan kelistrikan, ini ada aki, busi, kabel bodi dan komponen kelistrikan lengkap. Semisalnya kita kalau motor kita itu mogok di tengah jalan dan tidak bisa di starter, itu berarti ada masalah di businya. Mungkin kita bisa langsung mengganti busi agar motor kita bisa nyala lagi. Kan ada kampas rem dan ban. Spare part fast moving tersedia untuk berbagai tipe motor. Semisalnya kampak saat bagian remnya itu kita sudah tidak kencang lagi, itu kan rentan terjadi remblong. Nah, di saat itu kita harus mengganti kampas rem, dan apabila jika bannya itu kempes, kita bisa langsung memompa di bengkel tersebut. Nah, untuk di galeri ini, nah di sini ada di sini galeri ini menunjukkan bahwa ada wallpaper dan foto dari motor-motor ini. Misalnya ada motorcycle racing. Ini ada motor KLX contohnya. Nah, di situ ada motor KLX yang digunakan untuk seperti motor-motor di drive di off-road. Nah, mohon maaf seperti itu. Nah, di sini ada bengkel modern. Di sini ada foto di gambar bengkel kita seperti itu. Dan di sini ada mekanik. Di sini ada tim mekanik kita yang sedang memperbaiki motor pelanggan. Habis itu ada motor matic. Di situ adalah motor matic kita. Habis itu di sini ada testimoni. Nah, di sini di testimoni ini akan menjelaskan seberapa puas pelanggan terhadap layanan kita. Itu misalnya nih ada ulasan dan diskusi pelanggan. Ada namanya Budi Santoso. Beli Honda CBR 150R di sini prosesnya cepat dan mekaniknya ramah banget, puas. Terus ada namanya Ani Wijaya. Servis rutin selalu di sini, harga jelas, hasilnya rapi, booking online juga gampang. Terus ada Rudi Hartono. Cicilan 0% memudahkan beli motor baru. Recommended buat yang cari dealer terpercaya. Itu. Dan di sini ada kontak kita jika kalian ingin menghubungi kami. Ada email
ada tepatnya di Jalan Motorraya nomor 77 Jakarta. Habis itu ada nomor phone kami 0211234567. Ada info Pak, email kami info@bangakmal.com. Untuk bukanya kami dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 6. Informasi terkait website kita. Oke, di sini kita akan jelaskan sedikit tentang kode di bagian CSS. Jadi di sini kita menyiapkan data dan objek ini sebagai data dummy. Jadi di sini kita tidak perlu untuk memanggil seperti ada pagar seperti ini. Jadi kita tinggal memasukkan seperti link ini, terus konsert ini warnanya like. Intinya untuk mempermudah. Nah, di sini juga kita menyiapkan untuk fontnya. Nah, ini untuk bagian font. Pokoknya bagian sini sampai sini adalah data. Nah, contohnya di bagian body. Nah, di sini kita ingin manggil contohnya di sini ada background, kita ingin manggil var. Nah, di sini kita memanggilnya itu concrete. Nah, di sini kita lihat concrete itu warnanya apa. Nah, di sini warnanya putih. Jadi kita tidak perlu mengetik ya kayak pagar-pagar. Jadi kita hanya memanggil data yang sudah kita siapkan tadi. Oke, lanjut di bagian image. Ini untuk mengatur ukuran gambarnya itu. Nah, ini displaynya itu dalam bentuk blok, berarti ini kontainer itu untuk mengatur kayak kotak gambarnya itu. Ini marginnya ini 0, max width. Nah, ini media ini berfungsi sebagai ketika kita menggunakan navbar itu akan muncul kayak animasi kayak membesar, mengecil. Sebentar, saya akan contohkan. Nah, contohnya seperti ini, ketika kita memencet dashboard, nah ini akan muncul animasinya. Nah, tentunya kita menggeser navbar ke produk motor ini ke ini ada animasinya. Nah, untuk bagian ini adalah data yang kita gunakan di CSS ini. Replay, hero, gallery, search box ini untuk bagian pencarian kotak pencarian. Nah, ini untuk kode pengaturannya untuk mengatur agar tampilan rapi. Sabar, aman salah. Ya, Over adalah misalnya kayak tadi. Tolong over itu kayak seperti. Nah, ini kan ada nah ini kayak layarnya yang untuk displaynya itu bisa maju, bisa mundur kalau diklik seperti itu. Oke. Wait. Stop sih. Aku ya anu. Nah, di sini saya akan menerangkan script JS-nya. Di sini ada function init debug data. Nah, ini digunakan untuk menginisialisasi data awal pada website Akmal Dealer dan servis motor. Di dalam fungsi ini terdapat dua array, yaitu debug user dan juga debug order. Yang berisi data akun pengguna, yaitu ID, nama, email, password, nomor HP, dan address.
Jadi setiap data pengguna memiliki informasi seperti ID, nama, email, sedangkan setiap data pesanan memuat informasi ID, nama, produk, tipe, status, data, user ID, dan harga, serta totalnya. Selanjutnya, program memeriksa apakah data user tadi sudah tersedia di local storage. Menggunakan local storage get item ini, jika data belum tersedia maka data default akan diubah ke format JSON dan disimpan ke local storage melalui local storage set item ini. Dengan demikian, website telah memiliki data awal sehingga fitur seperti login, manajemen pengguna, dan riwayat transaksi dapat langsung digunakan tanpa melakukan input data secara manual. Proses inisialisasi ini hanya dilakukan satu kali saat website pertama kali dijalankan, sehingga tidak akan menimpa data yang sudah disimpan di local storage ini tadi. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang validasi saat mengisi registrasi. Nah, di sini terdapat saat Anda ingin melakukan registrasi, nanti Anda akan disuruh untuk mengisi nama, email, phone, address, password, confirm, dan role. Nah, di sini ada logika seperti ini. Jika nama, email, password, dan konfirmasi tidak diisi atau kosong, nanti akan muncul sebuah peringatan seperti ini. Akan muncul alert gitu. Bacanya apa, Mas? Itu peringatan. Ya, peringatan. Peringatannya itu isinya harap isi semua kolom yang wajib. Jadi tidak boleh ada yang kosong dalam mengisi nama, email, password ini harus diisi. Nah, di sini juga ada tulisan password minimal 6 karakter. Nah, jadi untuk mengisi password ini kita harus minimal memasukkan 6 karakter. Jadi jika kurang ya tidak bisa dikirim. Dan jika kita masukkan password, setelah itu kita konfirmasi password, ternyata password dan yang konfirmasi itu berbeda, maka juga akan muncul peringatan seperti ini. Password dan konfirmasi tidak sama, jadi harus disamakan, tidak boleh berbeda. Nah, nanti datanya itu juga akan disimpan di local storage, karena kita belum memakai database, jadi data masih disimpan di browser. Setelah login selesai, nanti akan muncul peringatan dan muncul notifikasi registrasi berhasil. Silahkan login sebagai user. Jadi Anda tinggal login di menu user. Setelah kita register, nanti kita bisa login. Nah, kita bisa login. Nah, ini adalah logikanya ini di halaman login. Nah, ini juga ada validasi. Di halaman login itu tertera email, password, role input, dan role. Nah, di sini jika tidak diisi, ini juga ada notifikasinya. Harap isi email dan password. Berarti sama yang tadi. Menggunakan validasi. Email atau password salah. Maka akun ini bukan akun admin. Ya, seperti itu.
Jadi semua itu harus diisi. Dan menjelaskan sedikit tentang kode bagian logout. Nah, di sini terdapat course logout BTN dokumen General ID. Jadi di sini kita mengambil elemen tombol logout berdasarkan ID logout BTN. Nah, dan di sini ada tulisan seperti ini. Nah, ini berfungsi untuk menambahkan ikon klik sehingga ketika tombol logout diklik, fungsi logout akan dijalankan. Nah, di sini juga ada, nah, yakin ingin logout. Jadi sebelum logout nanti ada notifikasi seperti ini. Jika kita memencet konfirmasi, berarti nanti akan dijalankan sistemnya. Jadi Anda akan logout secara penuh. Nanti seperti user email, username, user nomor, user ID, ini akan terhapus secara permanen dari local storage. Ya, akan terhapus secara permanen di local storage. Oke, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian halaman utama index HTML. Nah, di sini ada elemen get elemen by ID. Ini adalah untuk mengambil elemen dari HTML, untuk mengambil elemen HTML berdasarkan ID. Nah, di sini ada hamburger, ini adalah untuk mengatur responsif ketika dibuka di mobile atau device yang lebih kecil agar tampilannya tetap rapi. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada function search. Nah, di sini adalah fungsi untuk mencari barang di website kita nanti. Di sini kita akan memasukkan kata kunci. Contohnya seperti berpesan atau pesan, beranda, kontak, dan sebagainya. Nah, di sini nanti setelah kita masukkan, kita klik tombol search. Nah, nanti akan muncul notifikasi mencari seperti itu. Ini saya akan menjelaskan halaman order. Di sini order tipe radio, dokumen di sini input name. Kita akan mencari barang yang akan kita beli, seperti produknya seperti motor ataupun servisnya. Misalnya servis ganti oli, ganti mesin seperti itu. Nah, ini ada fungsi untuk mendapatkan harga dari barang tersebut. Misalnya harga motornya motor CBR 150R seharga 35 juta. Nah, terus ini ada untuk namanya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, itu ada nama produknya, misalnya Yamaha NMAX. Nah, itu ada namanya. Terus di sini akan masuk ke bagian harganya seperti itu. Nah, terus di sini ada untuk ordernya, dan di sini ada untuk harga-harganya. Dan jika bukan ingin beli motor, contohnya ingin seperti servis, ada pilihan.
nanti ada fungsi submit form. Ada validasi formnya ya. Setelah itu nanti semua data yang ada ketik ini akan disimpan ke local storage. ID, nama, email, produk tadi, itu nanti akan dikirim ke admin. Nanti admin itu ada notifikasi orderan masuk. Ini untuk fungsinya seperti ini. Fungsi notifikasi admin. Nanti setelah barang itu masuk, nanti ada tulisan pending proses dikirim selesai. Kalau sudah habis pending berarti masih menunggu diproses. Dan proses berarti Anda sedang proses kirim berarti admin sudah mengirim barang. Jika nanti tampilannya itu selesai, pesanan telah selesai, berarti pesanan sudah sampai ke Anda. Nah, ini untuk kalau kita fungsinya seperti ini. Notifikasi admin ketika ada barang baru masuk dari user tadi. Yang tadi user contohnya mau beli motor, servis, nanti datanya itu akan masuk ke sini. Akan muncul notifikasi di beranda admin. Di website kita juga menambahkan fitur chatbot. Jadi ini fiturnya itu tidak pakai API. Jadi kita tidak mengambil dari seperti ChatGPT, Gemini atau yang lainnya. Jadi kita menentukannya sendiri, menentukan kata kuncinya ini. Ini adalah kata kunci. Kata kunci atau datanya jika ingin bertanya. Jika pelanggan ingin menanyakan sesuatu di luar konteks, maka nanti chatbotnya akan menjawab seperti ini. Maaf, aku belum paham, coba tanya soal harga, servis, cara pesan, atau status pesanan. Masih bingung. Karena itu, jika pertanyaan tidak ada dalam kata kunci ini, maka akan menjawab seperti itu chatbotnya. Dan di situ juga ada pesan cepat. Nah, jadi ada beberapa opsi, yaitu seperti cara pesan. Nanti jika diklik nanti akan langsung muncul langsung muncul jawabannya, seperti harga motor, nanti langsung ada list-listannya, terus pesanan, nanti juga langsung dijawab oleh chatbotnya. Adalah pertanyaan cepatnya. Nah, dan untuk tampilan awal ketika membuka fitur chatbotnya nanti, kita akan disambut dengan kurang lebih seperti ini. Halo, aku asisten Mbak Akmal, tanya soal harga, servis, atau status pesanan yuk. Nah, ini adalah untuk tampilan awalnya ketika kita membuka fitur tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya akan mengeran program kami. Nah, di sini sudah ada akun. Oh, ini tampilan awalnya ya, Mas, berarti? Iya, tampilan awalnya. Nah, di sini ada dashboard. Nah, ini kan belum login ini. Nah, kita harus login terlebih dahulu. Semisal kalau belum punya akun? Nanti kalau belum punya akun, nanti bisa daftar sekarang. Seperti itu. Tampilannya gimana, Mas, kalau daftar sekarang? Daftar sekarang nanti tampilannya ini seperti kita akan mengisi nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, password,
dan konfirmasi password. Karena saya tidak punya akun, jadi saya langsung login aja. Oke. Saya, nah di sini saya akan menjelaskan webnya. Ini ada dashboard. Dashboard kan saya belum pesan apa-apa nih. Nah, nah, ini untuk tampilan awal web kami. Apa aja Mas kira-kira ya tampilannya? Nah, di sini ada buat beli motor, booking service. Nah, beli motor tuh nanti ada form untuk membeli motor dan booking service ini. Nah, dashboard ini kita bisa memonitoring pesanan kita seperti itu. Nah, ini ada keterangan penjualan motor kami. Motor kami sudah terjual 850 lebih, servisnya sudah 1.200 lebih servis selesai, dan sudah memiliki banyak pelanggan yang puas dan memiliki pengalaman selama 10 tahun. Nah, ini ada isinya tentang kami, dealer dan bengkel Deskripsi ini. tentang website ya. Iya, deskripsi website kami. Nah, di sini ada harga-harga seperti harga CBL, Yamaha, Kawasaki, Ninja, dan lain-lain. Ini kita menampilkan produk motor terlaris di website kita lah. Kita menampilkan produk-produk yang banyak yang terbeli gitu. Banyak dibeli. Nah, ini untuk galeri isi-isi motor, bengkel, mekanik, dan motor metik. Nah, ini ada ulasan dan diskusi pelanggan. Salah satunya dari Budi Santoso ini. Nah, di sini ada kontaknya juga. Nah, ini bisa dihubungi. Nah, gimana cara pesannya? Gimana cara pesannya ini, Bang Akmal? Nah, kalian bisa masuk ke menu pesan. Nah, di sini kalian harus mengisi data diri kalian terlebih dahulu. Kita masukkan alamat, contohnya ini. Di sini kita juga harus memberikan nomor telepon kita untuk kita dihubungi untuk sini kita bisa memilih option motor yang mau kita beli. Nah, di sini juga ada tambahan catatan. Jika kalian ingin menambahkan catatan seperti nah, setelah sudah nih di sini kita juga langsung ada tampilan total yang harus dibayarkannya nanti. Langsung kita pesan sekarang. Nah, nanti akan muncul notifikasi ketika pemesanan itu berhasil. Nah, di sini juga ada fitur cetak invoice. Nah, jadi setelah kita beli itu kita bisa mencetak invoice-nya nanti. Oke. Itu. Nah, seperti itu. Dan untuk melihat pesanannya tadi kita bisa lihat di sini. Sini statusnya masih pending, berarti belum disetujui atau belum setuju oleh adminnya ya. Langsung kita masuk ke menu bagian admin. Ini masuk sebagai admin. Ini
Nah, di sini tadi kan ada yang pesan. Nanti masuk ke notifikasi ini. Pesanan baru dari Akmal Maftui sama Nmax 1 beli motor. Nah, kita bisa update status di sini. Misalnya kita bisa proses atau proses dikirim selesai ditolak. Tolak jika barangnya itu sudah habis atau stoknya itu belum Ada seperti itu. stoknya habis. Nah, ini bisa kelola pengguna. Kita bisa menambahkan admin baru, user baru, seperti itu. Nah, di sini juga ada grafik penjualannya. Jadi kita bisa monitoring penjualan kita selama 1 bulan, nanti berapa jumlah pesanan, pendapatan, nanti bisa kita monitoring. Untuk selanjutnya adalah kelola produk motor. Nah, di sini kita bisa menambahkan motor-motor yang mau kita jual selanjutnya. Misal kita mau menambahkan Supra X. Nah, kita bisa tambahkan seperti itu. Nah, ini ada bisa nambah layanan servis. Misalnya kalau kita ada tambahan itu Layanan servis, nanti kita bisa tambahkan di sini ya Mas. iya bisa ya memperbaiki rantai gitu kan bisa masuk di sini seperti itu. Di sini juga ada fitur, nah ini ada icon WhatsApp, ini nanti ketika diklik nanti bisa langsung diarahkan ke WhatsApp admin. Jadi ini juga untuk mempermudah customer untuk sekedar tanya-tanya. Oke. Ya begitu ya Bang. Ya, kurang lebih begitu semua. Coba login sebagai user Bang. Nah, kan tadi kan sudah diproses tadi diganti proses. Nah, ini sudah diproses dan ini ada notifikasi dari adminnya tadi sudah masuk ke sini. Gitu. Jika masih bingung atau apapun, di sini ada dashboard akan untuk menanyakan misalnya ada kalau jam bukanya berapa, cara pesannya gimana, status pesannya apa gitu. Ya kurang lebih seperti itu tampilan website kita dan fitur-fitur yang kita hadirkan di dalam website. Asik. Terima kasih. Nice.